Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Tak akan bisa terulang. Jarum jam yang melingkar di tangan Senja menunjukkan angka 9. Senja dan Alvin baru saja tiba di halaman apartemen. Mereka sengaja menyewa taksi karena Senja akan membawa barang-barangnya. Meskipun tidak banyak, namun akan sulit jika mereka naik motor. Kakak, belanja saja tidak apa-apa. Aku bisa beres-beres sendiri, ucap Senja pada Alvin. Kamu yakin? Tanya Alvin. Yakin kak, daripada nanti kita mampir-mampir lagi, lebih baik kakak belanja sekarang saja sambil menunggu aku beres-beres, kata Senja. Alvin tampak berpikir sejenak, sesekali ia beratap adiknya yang sedang tersenyum padanya. Baiklah, aku akan belanja, kamu hati-hati ya, aku akan segera kembali, ucap Alvin. Iya, kakak juga hati-hati ya. Iya, jawab Alvin sambil melangkah mendekati taksi yang tadi ditumpanginya. Setelah Alvin pergi, Senja juga melangkahkan kakinya. Jantungnya berdetak dengan cepat saat ia sudah memasuki lift. Beberapa menit kemudian, Senja sudah tiba di ambang pintu apartemen, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu atas hubungannya bersama Fajar. Menjadi saksi atas cinta yang mereka rajut dalam sebuah ikatan pernikahan. Dengan perlahan, Senja membuka pintu itu. Ia melangkah masuk dengan mata yang berkaca-kaca. Senja beratap perabotan yang ada di ruang tamu, tidak ada yang berubah, masih sama seperti beberapa waktu lalu. Namun ruangan ini menjadi hampa. Rasanya tak ada lagi kehangatan dan kebahagiaan saat ia memasukinya. Justru yang ada hanyalah perasaan luka yang teramat sakit yang begitu menyayat hatinya. Senja terus melangkahkan kakinya, air matanya mulai menetes membasahi kedua pipinya. Hening, sepi, tak ada lagi suara. Tak ada lagi canda tawa. Sejak Fajar tiada, bibi pelayan juga pergi dari apartemen ini. Beliau kembali bekerja di rumah Bu Rani. Senja berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Dadanya terasa sesak, seakan tak ada lagi ruang untuk bernafas. Dengan tubuh yang gemetaran, Senja membuka pintu kamarnya. Matanya yang berair menatap setiap jengkal kamar itu. Senja melangkah masuk dan berlari menuju jendela kamarnya. Tirainya yang masih terbuka lebar mengingatkannya pada suatu pagi di hari ulang tahunnya. Sanalah Fajar memeluknya dengan erat sambil membisikkan kata-kata cinta yang membuatnya merona. Senja mencengkram tirai itu dengan sangat erat dan menumpahkan tangisnya di sana. Ia tak menyangka jika hari itu menjadi hari terakhirnya bersama Fajar. Kak Fajar, panggil Senja sambil menangis. Setelah cukup lama berdiri di sana, Senja melangkah menuju ranjangnya. Senja meraba spray putih dan juga selimut coklat yang masih berantakan. Ia kembali teringat dengan canda tawanya bersama Fajar di pagi itu. Fajar yang meminta dipanggil sayang, Fajar yang mengusap perutnya, dan mencarikan nama untuk anaknya. Dan sekarang semua itu tinggal kenangan, semua itu tak akan bisa terulang. Senja memeluk selimut tebal warna coklat yang ada di depannya. Selimut yang biasanya menutup tubuh mereka di saat terlena. Selimut yang menjadi saksi di saat mereka tidur sambil berpelukan mesra. Senja memeluk selimut itu dengan semakin erat, dan ia menenggelamkan wajahnya di sana. Tangis Senja semakin pecah saat aroma parfum yang biasa Fajar pakai mulai menyeruak ke dalam hidungnya. Aku merindukanmu Kak, ucap Senja di sela-sela tangisnya. Kini yang bisa Senja hirup hanyalah parfum bekasnya, bukan lagi aroma tubuhnya yang sebenarnya. Fajar hanya tinggal kenangan dan bayangan. Dia tak bisa lagi menjelma dalam wujud yang nyata.
Seorang lelaki parubaya sedang melangkahkan kakinya menuju apartemen milik anaknya. Beliau adalah Pak Heri. Beliau sengaja datang ke apartemen ini karena tahu bahwa Senja akan mengambil barang-barangnya. Sesungguhnya beliau sangat menyayangkan sikap istrinya, namun beliau juga tak bisa berbuat banyak. Kehilangan Fajar membuat istrinya terpuruk dalam kesedihan. Beliau tidak ingin menambah beban pikirannya. Pak Heri membuka pintu apartemen, lalu melenggang masuk ke dalam. Beliau langsung berjalan menuju kamar Fajar, yang saat itu pintunya sedang terbuka. Pak Heri berdiri di ambang pintu. Beliau menatap Senja yang sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam tas besar. "Senja," panggil Pak Heri. Senja tersentak kaget. Ia menoleh dan menatap mertuanya. "Papa," sapa Senja sambil mengusap matanya yang sembab. "Boleh Papa masuk?" tanya Pak Heri. "Silakan Pak," jawab Senja sambil tersenyum. Pak Heri menghela nafas panjang, seraya melangkahkan kakinya, dan kemudian duduk di sofa. "Senja." "Iya, Pak. Maafkan sikap mamamu, sebenarnya bukan seperti ini yang aku inginkan. Tapi aku juga tidak bisa berbuat banyak," kata Pak Heri. "Tidak apa-apa, Mama tidak salah. Sebelum itu aku memang berkeinginan untuk pergi. Aku tidak sanggup tinggal sendiri di sini, jadi aku memilih untuk pulang ke rumah kakak." "Di sana kakak juga tinggal sendiri," jawab Senja sambil berusaha tersenyum. "Kamu memang wanita yang tangguh." "Senja, boleh Papa bertanya?" tanya Pak Heri. "Silakan Pak. Maaf jika ini mengusik privasi kamu, tapi Papa hanya ingin tahu. Karena bagaimanapun juga, Papa sudah menganggap kamu seperti anak sendiri." "Siapa ayah dari bayi yang kamu kandung?" tanya Pak Heri. Senja memejamkan matanya. Pada masanya semua rahasia pasti akan terungkap. Lalu Senja membuka matanya dan menghela nafas panjang. Ia menata hatinya sebelum menjawab pertanyaan mertuanya. "Dia adalah Kenzo Antonio Putra," ucap Senja dengan pelan. "Ken, anaknya Jeffrey Anthony." "Iya Pak," jawab Senja. "Kamu mengenal dia?" tanya Pak Heri. "Dulu kami berteman sejak SMA, dan kami juga pernah menjalin hubungan cukup lama." "Maafkan aku Pak," jawab Senja sambil menunduk. "Sudah jangan meminta maaf. Papa tahu bagaimana kesulitan kamu. Senja, terimalah ini, semoga bisa membantu kebutuhan kamu di hari nanti."
kata Pak Heri sambil memberikan amplop coklat yang cukup tebal. Tidak, Pak, aku tidak bisa menerimanya, jawab Senja sambil menggelengkan kepalanya. Senja, tolong terimalah, bagaimanapun juga kamu masih istrinya Fajar. Papa masih punya kewajiban untuk membantu kebutuhan kamu, ucap Pak Heri. Maaf Pak, aku benar tidak bisa. Aku masih punya Kak Alvin, dia yang akan membantuku Pak, kata Senja sambil menatap Pak Heri. Senja, jangan menolak, jika kamu masih menganggap Fajar itu suamimu, tolong terima ini, ucap Pak Heri. Kalau soal Kak Fajar, dia masih tetap suamiku Pak, dulu, sekarang, dan juga nanti. Tapi aku benar tidak bisa menerima ini, tolong jangan paksa aku Pak, kata Senja. Apa sikap mamamu yang membuatmu menolaknya Senja? Bukan, Pak. Lalu, tanya Pak Heri. Aku. Apa karena anak kamu? Tanya Pak Heri. Senja tidak menjawab, ia hanya menunduk sambil menautkan jemari tangannya. Siapapun ayahnya, Fajar sudah menerimanya, dan sekarang kalian berpisah karena takdir, bukan karena perceraian. Kamu masih istrinya Fajar, tolong terima ini Senja, ucap Pak Heri sambil meletakkan amplop itu di samping Senja. Maaf Pak, aku benar tidak bisa menerimanya. Tolong mengertilah Pak, kata Senja sambil mengembalikan amplop itu. Aku senang Papa masih peduli padaku. Tapi maaf aku, sambung Senja. Baiklah, Papa mengerti. Tapi nanti jangan sungkan untuk menelpon Papa, jika kamu membutuhkan bantuan, ucap Pak Heri. Beliau menerima kembali amplop itu. Senja adalah wanita yang berbeda. Meskipun dia berasal dari keluarga sederhana, tapi dia tidak silau dengan harta. Dia lebih baik daripada Adara. Kamu sudah selesai? Tanya Pak Heri mengalihkan pembicaraan. Tinggal sedikit Pak, jawab Senja sambil tersenyum. Kamu datang sendirian? Tidak Pak, aku bersama Kak Alvin. Hanya saja sekarang dia sedang belanja, jawab Senja. Oh begitu, ya sudah aku keluar dulu ya, kata Pak Heri. Iya Pak, jawab Senja. Pak Heri melangkah keluar, namun beliau tidak berjalan menjauh. Beliau berdiri di dekat pintu, menatap Senja yang sedang mengemasi barangnya. Pak Heri menghela nafas panjang, dadanya terasa sesak saat melihat Senja memasukkan semua foto pernikahannya. Lalu parfum, dan sampo milik Fajar, dan Senja juga memasukkan beberapa helai baju yang biasa Fajar pakai.
Aku tahu jauh di dalam hati kamu pasti sangat sakit, nak. Senja, kau adalah wanita tangguh. Papa yakin kau bisa melewati semua ini, ucap Pak Heri dalam hatinya. Lalu Pak Heri berjalan menuju ruang tamu. Belum sempat Pak Heri sampai di ruang tamu, tiba-tiba pintu apartemen diketuk dari luar. Pak Heri mempercepat langkahnya, dan kemudian membuka pintunya. Om Heri, sapa Alvin. Iya, jawab Pak Heri sambil tersenyum. Sudah lama Om, tanya Alvin sambil melangkah masuk. Tidak, baru beberapa menit yang lalu. Aku sengaja menemui Senja, jawab Pak Heri sambil duduk di sofa. Ada kepentingan, atau? Tidak, hanya sekadar menemuinya. Katanya hari ini dia akan pindah. Aku pikir mungkin butuh bantuan, ternyata dia sudah selesai mengemasi barangnya. Sahut Pak Heri. Oh, begitu. Tak lama kemudian Senja keluar dari kamarnya, dan berjalan menuju ruang tamu sambil menenteng 2 tas besar. Sudah semua, Ja? Tanya Alvin sambil membantu membawakan tas milik Senja. Sudah. Kita pulang sekarang? Iya, jawab Senja. Kalian langsung pulang? Tanya Pak Heri. Iya Pak, jawab Senja. Biar Papa antar ya. Tidak perlu repot Pak, kebetulan kita sudah menyewa taksi. Jawab Senja sambil tersenyum. Oh, begitu. Ya sudah, kita pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum, ucap Senja. Waalaikumsalam. Kami pergi dulu ya, Om, ucap Alvin. Iya, hati-hati, jawab Pak Heri sambil menatap kepergian mereka. Senja berjalan di belakang Alvin, ia melangkah keluar dari apartemennya dengan hati yang sakit dan sesak. Bukan karena apartemennya, melainkan karena seseorang yang pernah menghuni apartemen itu. Untuk selanjutnya aku tidak akan pernah datang ke sini lagi, Kak. Tapi percayalah, aku akan selalu mengingatmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kenangan kita bersama. Aku akan kembali pada hidupku yang lama. Sendiri, dan hanya bersandar pada Kak Alvin seorang. Batin Senja sambil terus berjalan meninggalkan apartemennya. Di dalam sebuah ruangan yang cukup luas, seorang lelaki sedang duduk di kursi kerjanya, sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja disulutnya.
Pikirannya menerawang jauh, mengingat masa yang telah lalu, entah masa yang indah, atau masa yang kelam. Dia adalah Ken, dia larut dalam kenangan yang pernah ia ukir bersama Senja. Saat mereka pacaran, juga saat mereka melakukan kesalahan dalam satu malam. Ayah, bagaimana kabarmu sekarang? Gumam Ken dengan pelan. Terakhir kali ia menemui Senja, sewaktu dia masih dirawat di rumah sakit. Dan dia belum menemuinya lagi hingga hari ini. Fajar menitipkanmu padaku. Tapi bagaimana dengan hatimu? Akankah nanti kau kembali membuka hati untukku? Akankah kita bisa kembali seperti dulu? Tapi kenapa aku merasa ragu, ayah? Ucap Ken sambil menyandarkan punggungnya. Ken menggenggam liontin kerang yang masih menggantung di lehernya. Dulu dia dan Senja mengukir cerita yang begitu indah. Namun tanpa disangka, dan tanpa diduga ikatannya kandas hanya karena kesalahpahaman. Ya Allah, aku sangat mencintai ayah, salahkah jika sekarang aku masih berharap untuk bisa memilikinya? Ucap Ken dengan pelan. Dulu dia sudah berusaha untuk mengikhlaskan Senja, karena dia pikir Senja sudah bahagia dengan pernikahannya. Namun tanpa ia duga, ternyata Senja menjalani pernikahan yang cukup pahit. Keadaan menguji mereka, dan menjerumuskan mereka dalam kesalahan yang fatal. Bersambung.